PHK, Panggilan Hidup Kudus. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga." Dalam Kejadian bab 1 ayat 27 dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Tentu saja yang dimaksud gambar Allah bukan berarti serupa secara fisik, tetapi serupa dengan sifat-sifat kudus yang dimiliki Tuhan yang adalah kasih. Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, Tuhan terus berusaha supaya manusia dipulihkan dari segala dosanya. Ini berarti setiap manusia dipanggil Tuhan untuk hidup dalam kekudusan. Hari ini ditetapkan gereja sebagai hari raya semua orang kudus. Para kudus ini tentu telah melalui serangkaian proses untuk sampai kepada kekudusan. Contohnya Rasul Paulus yang awalnya menganiaya orang-orang Kristen di Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ia mengalami perjumpaan dengan Yesus melalui pancaran cahaya dari langit yang membutakan matanya. Perjumpaan dengan Yesus merubah total pribadi Paulus dari seorang penganiaya menjadi seorang penyayang Yesus. Perubahan bisa terjadi hanya karena kasih karunia Allah, seperti tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 10a yang berbunyi, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang." Sebagai anak-anak Allah yang telah diselamatkan Yesus, kita semua dipanggil Tuhan untuk hidup dalam kekudusan. Tidak mudah merubah sifat-sifat buruk kita, bahkan kerap kali kita gagal untuk hidup sesuai kehendak Allah dengan hasil usaha sendiri. Saya merasa belum berhasil menjalankan perintah Tuhan untuk mengasihi suami, anak-anak, dan orang tua saya dengan kasih tanpa syarat. Saya berulang kali gagal dan gagal lagi. Tetapi ketika saya disadarkan oleh Roh Kudus bahwa saya harus memohon rahmat Allah supaya dimampukan untuk dapat melihat kehendak Allah, yaitu mengasihi keluarga saya seperti kasih Tuhan yang tanpa syarat. Kasih saya kepada keluarga terus dimurnikan Tuhan
agar dapat sampai kepada kekudusan yang dikehendakinya. Paus Fransiskus mengatakan, hari Minggu adalah hari suci bagi orang Kristiani karena perayaan Ekaristi merupakan kehadiran Tuhan yang hidup. Perjumpaan dengan Tuhan selalu memberi kita kekuatan dan pengharapan untuk meninggalkan cara hidup yang penuh dosa menuju hidup baru yang disucikan dengan darah Kristus. Maukah kita semakin menghayati makna dalam mengikuti perayaan Ekaristi? Ya Bapa yang Maha Rahim, ampunilah dosa, kesalahan dan kelalaian kami yang tidak menjalankan ketetapan dan perintah-perintah-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan untuk terus berjuang hidup suci di hadapan-Mu, agar dapat menghadirkan kehendak-Mu dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.